Haleluya. Salam, selamat pagi. Hari kita bersyukur hari ini datang kembali di doa pagi. Hari ini kita menerangkan Roma pasal 15. Hari ini Pastor Joshua yang berkhotbah. Kebenaran dalam hidup. Bagaimana kita melewati hidup yang benar? Hasil dari kebenaran ada pada kita. Seharusnya bagaimana kita hidup? Di Roma 15 kita bisa mendengar pesan-pesan pengajaran ini. Pengajaran dalam kebenaran untuk tidak memuaskan diri sendiri. Kita hidup bagi Tuhan. Melepaskan diri sendiri hidup bagi Tuhan. Hari ini ayat yang diberikan bagi saudara-saudara kita. Kita telah hidup oleh kebenaran. Kita harus melepaskan diri kita sendiri hidup bagi Tuhan. Pasal ini kita membagi 3 bagian. Ayat 1 sampai dengan ke-6, subtema pertama, mencontohi Kristus. Bagaimana kita melepaskan diri sendiri untuk mengikuti Kristus, yaitu kita mencontohi Kristus. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan mencari kesenangan kita sendiri. Ayat kedua sampai dengan ke-6 menerangkan tentang contoh-contoh dari kekristusan. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga telah tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca mereka telah mengenai aku. Saya lewatkan sampai ke-5. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan pada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dalam satu hati dan satu suara engkau memuliakan Allah dan Bapa kita Yesus Kristus. Ayat 1 sampai dengan 6 menyuruh kita untuk mencontohi Kristus. Bagaimana caranya? Yaitu wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Orang yang punya iman harus menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Jangan mencari kesenangan sendiri. Kita juga harus menyuruh agar mencari kesenangan bagi sesama. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Jadi kehidupan dalam kebenaran kita harus mencontohi Kristus. Kita tidak dalam hukum Taurat lagi. Kita di dalam Kristus. Kita telah lepas dari hukum Taurat dan hukum kematian. Kita berada dalam kemerdekaan dalam Roh Kudus. Kita anak-anak Allah. Kita adalah buah dari hasil ciptaan dari segala ciptaan Allah. Jadi kita harus mencontohi Kristus, harus untuk tidak mencari kesenangan kita sendiri. Kita harus hidup bagi Allah. Di ayat pertama ini sangat penting. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Menanggung kelemahan orang yang apapun yang mereka makan. Dari ayat 14 sampai di sekarang, seperti yang dikatakan ayat ke-14, bagi yang iman yang lemah, kita juga harus terimalah orang yang lemah tanpa mempercakapkan pendapatnya. Ke-14,
Di ayat kelima, ayat pertama dikatakan kita harus menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Orang yang lemah imannya dan orang yang tidak kuat, apa yang harus kita tanggungan? Di ayat 14 juga diterangkan, yaitu orang yang lemah yang imannya yang hanya makan sayur-sayuran. Di ayat pasal 14 ayat 2 dikatakan orang yang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Ini ayat ini sebenarnya menerangkan tentang bagaimana keadaan dari gereja di Roma dan juga gereja-gereja bangsa lain. Masalah mereka sesama para murid, para jemaah. Banyak karena kita tahu kalau orang Yahudi punya soal makanan, mereka punya peraturan sendiri dan banyak sekali sampai sekarang harus diteliti. Jadi orang Yahudi soal makanan mereka agak cerewet. Kita orang bangsa-bangsa lain, bangsa asing apapun boleh makan, apalagi kita jemaah dari Cina. Tapi sampai saat ini kita juga harus hati-hati soal makan, dan hari depan juga kita harus hati-hati. Soal makan barang-barang binatang liar kita harus hati-hati makan. Jangan sembarangan makan binatang-binatang liar, soalnya juga di situ ada bakteri, virus. Maka kita melihat juga kalau orang Yahudi makan mereka ada alasan, tetapi kita sudah terbiasa apapun dimakan. Jadi kita orang Cina sangat lucu sekali. Kalau Taman Eden di Cina pasti ularnya sudah dimakan habis. Kalau di Timur Tengah itu tidak bisa dimakan karena itu adalah dianggap haram. Jadi di sini yang di ayat 14 dikatakan yang lemah imannya itu tertuju bagi para jemaat Yahudi dan juga yang hanya makan sayur-sayuran. Yang mengokohkan dan menangguh kelemah adalah jemaah dari bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa asing. Maka kalau kita jemaat dari Cina sangat mengerti hal ini. Di ayat 15 dikatakan kita harus menerima orang yang lemah. Jadi kita mudah bersalah sangka kita harus menanggung kelemahan dari bangsa orang lain. Orang yang imannya lemah kita harus menerima, tetapi sebenarnya artinya bukan demikian. Yaitu karena mereka yang takut akan melanggarkan hukum Taurat. Jadi kita harus menerima mereka. Kita harus menerima mereka dan jangan mempercakapkan pendapatnya. Yang imannya lemah mereka hanya makan sayuran saja. Di sini mengatakan kita harus untuk tidak memuaskan diri kita sendiri. Kita kembali di pasal 15. Kita yang kuat itu yang maksud adalah jemaah dari bangsa-bangsa asing. Mereka harus menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Kita percaya apapun boleh dimakan, kita makan. Tetapi jemaat orang Yahudi mereka tidak makan. Karena dalam soal makanan iman mereka lemah.
Jadi bagaimana dengan kita jemaat asing kita, yaitu kita harus menanggung kelemahan mereka yang tidak kuat. Bagaimana caranya? Di ayat 14 ada diterangkan, yaitu kalau dalam makanan yang menyebabkan saudara kita tersandung, kita jangan makan. Di ayat 14, ayat 13 yang dikatakan, yaitu kita jangan menjadi sandungan soal makanan bagi mereka. Kalau mereka tidak makan, iman mereka lemah. Kalau mereka merasa kamu makan, kamu najis, maka kamu di depan mereka, kamu jangan makan. Kalau tidak, mereka akan merasa, oh, kamu pun boleh makan. Sepertinya kamu punya yang kekuasaan yang tinggi, maka dia akan ikut-ikutan makan bersamamu. Tetapi waktu dia ikut makan bersamamu, hatimu punya kekhawatiran, takut. Jadi dengan demikian meletakkan batu sandungan baginya. Di sini kita merasa apapun boleh makan, karena Paulus mengatakan iman kita kuat. Mereka adalah iman mereka tidak kuat. Jadi bagaimana dengan kita? Kita harus menanggung kelemahan mereka. Dan di sini memberi peringatan bagiku, kalau saya makan sama Nabi, jangan makan kepiting, makan udang, jangan makan daging babi. Kalau tidak, Rabi akan melihat, wah, kalau dia makan bagaimana nih, hatinya pada berontak kulu-kulu. Mesti, pastor kamu makan, saya ikut-ikutan makan, kemudian pulang untuk minta ampun pada Tuhan, ampuni aku. Jadi kita di sini harus mencontohi Yesus. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Saya makan daging babi sangat senang. Tetapi karena kelemahan mereka, kita jangan untuk memuaskan keinginan kita sendiri. Kristus juga demikian. Jadi kita harus mencontohi Kristus. Tema kedua, 7 sampai dengan 13. Mengikuti kasih setia Tuhan, dan yaitu melepaskan diri sendiri, tidak menyenangkan diri sendiri, yaitu mengikuti Tuhan. Ayat 7 sampai dengan 13. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang kumaksud ialah oleh karena kebenaran Allah Kristus untuk menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengkokoh janji yang telah diberikan kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti tertulis bahwa Ia memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa, menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Di ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Di sini dikatakan akan belas kasihan Tuhan dan kasih setia Tuhan. Karena kalau kita memuaskan diri sendiri, mengatakan akan belas kasihan dan kasih setia Allah. Allah adalah setia, maka kita harus mengikutinya. Jadi kita harus contoh Kristus. Kedua, kita harus mengikuti Allah, untuk tidak memuaskan diri, untuk mengikuti Allah.
Jadi kita harus saling menerima satu dengan lain karena Tuhan juga telah menerima engkau untuk kemuliaan Allah. Karena kita saling untuk menerima, jangan menjadi sandungan agar untuk kemuliaan Allah. Karena kita lihat Kristus telah menjadi pelayan orang-orang tidak bersunat untuk mengokohkan janjinya kepada nenek moyang kita yang telah dijanjikan kepada nenek moyang. Kristus telah menjadi orang-orang tidak bersunat agar kasih setia Tuhan dan belas kasihan Tuhan datang pada orang-orang Yahudi. Kristus adalah pelayan mereka, yaitu untuk mengokohkan janjinya kepada Abraham dan atas pemilihannya atas Israel. Jadi keselamatan ini digenapi. Ini adalah kasih setia Allah. Dan di sini juga kita melihat bagaimana belas kasihan Allah kepada orang asing. Allah berbelas kasihan kepada orang asing, bangsa-bangsa lain dan juga orang Yahudi, agar mereka yaitu untuk memuliakan kemuliaan Allah. Seperti yang dikatakan juga untuk sebab engkau memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama Tuhan. Orang bangsa-bangsa lain harus memuji Tuhan. Semua bangsa dan semua suku bangsa harus memuji Dia. Tuhan punya rahmat dan kasih setia. Jadi karena seperti yang dikatakan, Taruk dari pasal Isa akan terbit dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa dan kepadanya bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Dan juga disuruh agar supaya orang-orang asing dengan iman percaya akan Kristus sehingga ia mendapatkan rahmat-Nya Allah dan diselamatkan. Sebenarnya mereka berada di luar perjanjian, orang-orang asing berada di luar perjanjian, tetapi mereka sekarang boleh bersatu dalam satu tubuh dengan orang Yahudi dalam Kristus. Itu adalah rahmat dari Allah. Allah punya kasih setia dan rahmat-Nya bagi orang-orang bangsa-bangsa lain, para jemaat orang Yahudi, karena kita dikarenakan anugerah dan rahmat Tuhan kita diselamatkan. Tetapi kalau kita masih dalam di hukum Taurat, kita tidak bisa kerjakan, kita tidak dapat diselamatkan. Tetapi ini adalah juga dari bantuan dari Roh Kudus. Kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan agar semua bangsa-bangsa lain juga diselamatkan. Mengapa kita, karena makanan kita menjadi sandungan orang lain, mengapa kita harus mengandalkan kekuatan diri? Kristus juga telah menyerahkan dirinya agar semua orang dengan imannya, keinginan Tuhan agar semua orang diselamatkan. Dia Allah sumber dari Allah yang pendamai. Jadi kita jangan karena makanan untuk saudara-saudara kita yang lemah, kita harus bisa melepaskan steaknya babi, daging babi. Itu adalah kasih setia dan rahmat dari Allah. Karena Allah mau menerima dia, kita juga semuanya sama, telah menerima rahmat dan kasih setia Allah. Jadi kalau kita bersama, lain kali makan bersama orang Yahudi, kita tahu bagaimana caranya kita bersama mereka. Di tema ketiga ayat 14 sampai yang terakhir, sampai ayat ke-33, 14, yaitu Paulus mengikuti rencananya Allah. Atau Paulus
mengikuti rahmatnya Allah dan kasih setianya. Dia tidak memuaskan dirinya sendiri. Pertama, karena kita juga harus untuk tidak memuaskan diri kita sendiri, karena kita harus mencontohi Kristus dan juga karena mengikuti Tuhan, dan juga seperti mencontohi Paulus untuk tidak memuaskan mengikuti keinginannya sendiri. Subtema Injil dari tema ketiga ayat 1 sampai dengan 21. Ayat 14 sampai 21 itu mengatakan pelayanan dari Paulus. Tuhan memilih dia untuk pelayanan. Tuhan memanggil dia menjadi pelayanan bagi orang-orang bangsa-bangsa lain agar mereka mendapatkan keselamatan dan mereka sebagai persembahan yang berkenan bagi Allah. Tuhan tidak untuk dirinya sendiri, tetapi dia untuk mendapatkan agar orang jemaah bangsa-bangsa lain dapat diterima oleh Allah. Maka Paulus sangat menderita agar bangsa-bangsa lain bisa diterima oleh Allah dan juga mereka bisa bersatu dengan orang Yahudi. Jadi Paulus tidak mengikuti keinginan sendiri, jadi dia taat akan rahmat dan belas kasih setia Allah. Seperti dikatakan, saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu bahwa kamu telah penuh dengan kebaikan dan segala penghatuan dan sanggup untuk menasihati. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah, aku di sana-sini agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu. Di ayat 16. Yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi untuk pelayan penderitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya yang kudus dan oleh Roh Kudus. Di ayat 14 dikatakan, sebab aku tidak akan berani berkata tentang suatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Paulus telah memberikan dirinya agar bangsa-bangsa lain bisa diterima oleh Allah yang disucikan oleh Roh Kudus dengan juga dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa-kuasa dan tanda-tanda mujizat-mujizat, agar bangsa-bangsa lain mereka percaya, mereka datang kepada bangsa-bangsa lain. Dia tidak pergi ke tempat yang di mana Kristus yang telah diberitakan. Paulus menyerahkan dirinya agar bangsa-bangsa lain mendapatkan keselamatan dan sebagai persembahan bagi Allah agar berkenan kepada Allah. Di ini juga menerangkan bagi gereja bangsa lain, orang Yahudi apapun tidak makan, cuma makan sayur-sayuran saja. Orang-orang asing bangsa-bangsa lain makan babi atau makan kepiting, seluruhnya badannya bau. Rupanya kalau terlalu makan banyak daging ada bau-bauan. Kamu merasa dia tidak dapatkan keselamatan. Kamu terjatuh, kamu berdosa, kamu tidak suci. Tetapi Paulus berkata bukan demikian. Mereka adalah suci dan diberkenan oleh Allah. Itulah yang aku kerjakan. Paulus adalah orang Yahudi juga. Dia mempersembahkan dirinya
untuk sebagai korban persembahan yang berkenan bagi Allah. Jadi kita jangan orang-orang asing, kita jangan sembarangan untuk berbicara, maka kita harus meneguhkan orang yang imannya lemah. Paulus mengerjakan demikian. Dia merendahkan dirinya sendiri. Di ayat 22 sampai dengan 33 mengatakan tentang rencana Paulus. Dalam rencana ini, imannya Paulus juga mengikuti Allah dan kasih setia Allah. Ayat 21 sampai 33 juga ayatnya sangat panjang. Jadi saya tidak membaca semuanya. Cuma dalam titik penting, yaitu Paulus waktu di Korintus, di gereja Korintus, dia mengatakan rencananya. Pertama, dia menerangkan soal pelayanannya. Dalam pelayanan dia juga menyerahkan dirinya. Mengapa dia harus begitu menderita? Apa yang dia kerjakan? Dia begitu susah. Pertama, dikatakan dia memberitakan Injil, dan di sini dia mengatakan bagaimana dia menerangkan pelayanan penginjilannya. Jadi di Korintus dia menuliskan surat ini, rencananya akan pergi ke Roma, melewati mereka, kemudian pergi ke Spanyol. Jadi kamu harus mengantarkan aku. Aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Sehingga aku juga akan pergi ke Spanyol, karena keselamatan Allah akan datang kepada bangsa-bangsa lain. Dan sangat berharap sekali Injil ini bisa disebarkan di tempat-tempat tersebut. Paul di zaman kuno, kalau perjalanan yang demikian adalah sesuatu yang sangat sulit sekali. Tetapi Paulus masih memberitahukan bahwa pada saat sebelum sampai ke Spanyol, aku terlebih dahulu untuk pergi ke Yerusalem untuk memberikan sumbangan bagi mereka, agar jemaat-jemaat orang Yerusalem mendapatkan sumbangan dari bangsa-bangsa lain, sehingga mereka gereja bangsa-bangsa lain dan bangsa-bangsa Yahudi mereka bisa bersama. Apapun yang mereka makan itu tidaklah penting, karena kita hidup bagi Allah. Setiap orang harus kuat imannya, menurut iman kita melakukannya. Dan juga untuk saling menerima, jangan menjadi sandungan bagi orang, dan untuk saling menanggung. Yaitu kita harus memberikan diri kita sendiri, jangan kita mencari kesenangan sendiri. Demikian juga Kristus. Karena kasih setia Allah dan rahmat-Nya juga demikian, dan aku sendiri juga demikian. Aku ingin agar gereja bangsa-bangsa lain dan gereja di Yahudi bisa bersatu. Jadi rencanaku akan pergi ke tempatmu, yaitu untuk memberkati kalian, dan setelah itu akan pergi ke Spanyol. Tetapi saya sekarang terlebih dahulu pergi ke Yerusalem agar gereja bangsa-bangsa lain memberkati gereja di Yerusalem. Kita untuk saling menerima. Demikian kalian harus berdoa bagiku. Sekarang aku sedang dalam perjalanan di Yerusalem. Saat ini aku lagi dikejar oleh orang-orang Yahudi di Yudea.
Karena mereka tidak percaya, mohon kalian untuk berdoa karena mereka mengejar saya, ingin membunuh saya. Tetapi demi Allah, aku memberikan diriku sendiri. Jemaah Roma, orang bangsa-bangsa lain, jemaah orang Yahudi, kalian juga percaya pada Tuhan, mengapa tidak bisa untuk memberikan dirimu sendiri? Saya juga telah memberikan dirikan saya sendiri. Kita bisa melihat Allah, Yesus dan Rasul Paulus juga melakukan demikian. Mengapa kita tidak bisa untuk memberikan diri kita sendiri? Karena semuanya kita berada dalam kebenaran. Mengapa kita tidak bisa memberi anugerah kepada orang lain? Masih memperhitungkan soal makanan. Kita melihat hari ini semua jemaat berada dalam anugerah Tuhan. Allah punya kasih setia dan rahmat-Nya. Jadi orang itu baik atau tidak tergantung, tidak tergantung berketetapan harus melakukan apa yang baik. Tetapi kita jangan memuaskan diri kita sendiri. Kita harus melepaskan diri kita sendiri. Jangan kita menggunakan belenggu-belenggu atau kaitan peraturan-peraturan terhadap mereka. Kita harus yang keluar dari dalam hati kita, dari sifat-sifat kita keluarkan bagi terhadap orang lain. Kita saling mengasihi, saling membantu. Kita mohon Tuhan untuk membantu kita. Haleluya. Tuhan, memang kami hidup bagimu. Hidup kami hanya taat kepadamu, agar hidup kami berada dalam tempat sembunyimu, agar kami di dalammu mendapatkan kembali kekuatan. Tuhan, kami memuji Engkau. Tuhan, kami memuji Engkau. Haleluya. Allah yang hidup, kami memuji Engkau.
Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih atas pilihan-Mu. Saudara-saudari yang di online, hari ini kita mengatakan kita bukan hanya untuk menanggung, kita bukan hanya untuk kesenangan kita sendiri, tapi kita juga harus menanggung kelemahan orang lain. Kita harus saling menerima. Di dalam hidup kita masih banyak sekali kaitan-kaitan atau peraturan sehingga kita tidak bisa melepaskan diri sendiri. Kita masih memegangnya kaitan-kaitan atau peraturan-peraturan itu, kita tidak bisa untuk melepaskannya. Dan kita terhadap orang, kita banyak permintaan. Pada saat ini kita tenang berada di depan Allah. Kita mohon agar Tuhan untuk menerangi kita. Apakah aku orang yang masih banyak akan bingkai-bingkai dalam hidupku? Apakah aku juga mempunyai permintaan yang tinggi atas diri sendiri dan juga meminta orang lain dengan permintaan yang tinggi? Apakah aku untuk tidak mudah melepaskan diri sendiri dan juga melepaskan orang lainkah? Roh Kudus, kami menyambut Engkau pada saat ini. Datang di dalam hidup kami. Yes. Oh yes. Shut up. Yes. Really say Tuhan. Yes. Saya mengundang saudara yang di online, kita bersama berdoa agar bingkai-bingkai kita dan hukum-hukum yang ada di dalam kita lepaskan. Kita di depan Tuhan karena kelemahan kita tidak sanggup, kita mengaku dosa, kita berdoa. Oh Tuhan, ampunilah kami. Shalom. Kita yang kuat, wajiblah kita menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Jangan mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita haruslah kita mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya dan membangunnya.
orang kita yang kuat, wajiblah kita menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Benar, kita yang kuat, kita wajib untuk menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan sendiri. Hari ini kita diajar untuk mencontohi Kristus. Jangan untuk mencari kesenangan diri sendiri. Kamu dan aku kadang suka untuk mencari kesenangan sendiri. Kita mohon pada Tuhan untuk membantu kita. Karena keperluan kita tidak melepaskan sesuatu. Kita mohon agar anugerah dari Tuhan kita untuk terus mengikuti Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, aku mau, karena anugerah dan kasih setiamu atas rahmatku, aku bisa berdiri di sini. Aku bisa untuk menerima orang lain dan bisa melepaskan orang lain. Kita mohon pada Tuhan, kita berdoa pada Tuhan, kita rela untuk mengikuti contohnya Kristus. Kita mau hidup dalam anugerahnya Tuhan. Beritahu Tuhan, dalam hidup kita tidak ada satupun yang bisa menjadi kesombongan bagi kita. Karena kita hari ini hidup, semua adalah karena anugerah dari Kristus. Semua adalah rahmatnya Kristus bagi kita. Kita mohon pada Tuhan untuk memberi hati kita untuk bisa menerima orang lain. Mohon Tuhan untuk kasih-Nya memenuhi hatiku. Ini dia mohon Tuhan agar kasih-Nya yang besar untuk menjamah hatiku. Aku mohon kebenaran agar aku bisa hidup dalam kesucian. Tuhan, ini adalah doa kami, seruan kami. Kami mohon akan anugerah-Mu, rahmat-Mu, kasih setiamu ada di dalam hidup kami. Benar Tuhan, kami mohon agar bisa hidup dengan suci di hadapan-Mu. Kami bisa ada di sini karena semua adalah kasih setia dan rahmat-Mu. Karena kasih dan rahmat-Mu kita bisa disucikan. Karena ada Paulus, sehingga kami bisa mencontohi Kristus, sehingga kami gereja bangsa-bangsa lain bisa berdiri di hadapan-Mu, sehingga kami bisa berdiri, bisa taat. Tuhan, hari ini
saudara-saudara kita mengangkatkan tangan kita. Kita berdoa bagi Israel agar mereka bisa kembali bertobat. Kita tidak ada yang baik daripada mereka, karena kita juga adalah orang yang masih ada pemberontakan, tetapi kita adalah karena kita ada keselamatan, ada kasih dari Tuhan. Mari kita juga berdoa bagi Israel agar kita seperti Paulus, hidup seperti Paulus, agar gereja bangsa-bangsa lain bersatu dengan mereka. Tuhan kami berdoa bagi Israel agar bangsa-bangsa lain dan gereja-gereja semua jemaatnya bisa bersatu, dan kami berdoa kami memberikan jamaah ini kepada kami agar gereja-gereja baik di Hong Kong maupun di bangsa-bangsa lain atau di Yahudi mereka, kami bisa berdiri di sini karena semua adalah anugerah-Mu. Tuhan, berkatilah Israel, berkati gereja di Israel agar mereka bangkit dan juga bersatu dengan gereja yang lain. Dan kita juga berdoa agar rahmat Tuhan juga datang bagi Hong Kong dan juga bagi anak-anak remaja. Agar Tuhan membuka jalan bagi mereka, karena hari ini adalah hari dari kenaikan kelas bagi mereka yang sekolah. Kami berdoa bagi anak-anak remaja di Hong Kong. Bapa, berkatalah setiap para pelajar agar mereka menghadapi kenaikan kelas di universitas. Mohon Roh Kudus untuk menuntun mereka dan menopang mereka dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang di online, saya mengundang kalian untuk berdiri. Kita harus melepaskan diri kita sendiri untuk mencontohi Kristus. Hidup bagi Tuhan. Pejamkan matamu. Anak-anak, lepaskanlah dirimu. Berapa susahnya pada saat kamu ada depresi dalam hubungan sesama. Pada saat menghadapi masalah, setiap orang juga hanya untuk mencari kesenangan sendiri karena merasa diri benar, bahkan membuktikan orang lain yang salah, apalagi dalam perasaan, dalam emosi. Setiap orang bisa berdebat, tetapi pada saat ini Tuhan berkata kepadamu, anak-anakku, hubunganmu dengan sesama, adakah kamu melepaskan dirimu sendiri? Pada saat kamu dalam kesusahan, pada saat kamu emosi, relakah kamu mengikuti Tuhan, kasih setia Allah dan rahmat Tuhan? Tuhan yang menopang segalanya. Semuanya adalah anugerah dari Tuhan. Dalam hukum Taurat, semua orang adalah salah. Mengapa harus membuktikan diri sendiri benar? Bisakah kamu demi Tuhan untuk melepaskan dirimu sendiri seperti Paulus pada saat dia menghadapi penindasan? Dia masih terus berjalan dalam panggilan dan misinya. Melepaskan diri sendiri. Jangan mengikuti keinginan sendiri.
kita pun tidak sanggup, tidak bisa mengerjakannya. Pada saat kamu memejamkan mata, saya mohon Roh Kudus pada saat ini memenuhi hatimu. Tuhan berkata, anakku, karena kekuatan dari Roh Kudus, kamu dikuduskan dan diberkenan. Kamu dikudus dan diberkenan bukan karena apa yang engkau kerjakan, tetapi karena engkau percaya akan aku. Roh Kudus, mohon padamu saat ini berilah iman kepada setiap orang. Setiap yang mengetok pintu, engkau membuka pintu. Roh Kudus yang memberikan kami agar kami disucikan, bukan karena pikiran kami, bukan karena bingkai-bingkai dari kami, atau apa yang ketegaran kami. Semua akan tentang kebenaran. Tuhan, bantulah kami agar kami punya iman yang lebih besar lagi kepadamu. Kami hidup oleh karena kebenaran. Kami mau bukan lagi hidup di bawah hukum Taurat dan tidak lagi mengukur hukum Taurat untuk mengukur orang lain dan juga untuk berdebat. Tuhan, berilah kami dengan iman untuk mengikuti Engkau. Karena Engkau adalah Allah penghibur dan memberi damai sejahtera. Tuhan, bantulah kami, hubungan kami dengan sesama, hubungan suami istri, dengan hubungan dengan dua generasi, staf gereja, hubungan antara ketua sel dan sel-sel anggota sel, majikan dan pembantunya di rumah, sebagai pembantu rumah tangga dengan tuannya, hubungan mereka. Tuhan, bantulah setiap orang di dalam Tuhan mendapatkan anugerah-Mu. Setiap orang tertuju pada Tuhan, berdiri pada posisi yang tepat. Tuhan, kami perlu iman yang demikian. Tuhan, bagaimana Engkau mengurapi Rasul Paulus sekarang saat ini, Engkau juga mengurapi kami setiap orang sekarang ini dengan kasih setia dan rahmat Tuhan. Tuhan, di saat kami juga mohon satu anugerah dari-Mu hari ini. Di dalam masa sampar ini, dalam kesulitan ekonomi ini, bagaimana kami mengandalkan, berharap pada Engkau untuk mendapatkan damai dan penghiburan. Tuhan, dalam wabah ini keadaan begini, kami sangat tertekan, sangat susah sekali. Tuhan, mohon kepadamu, roh sukacita-Mu berilah kepada kami setiap orang, agar kami punya harapan dalam sukacita Roh Kudus dan harapan. Sekarang penuhilah kami, agar kami penuh dengan iman, agar kami tidak lagi tertekan akan karena keadaan yang sekarang ini. Saudara semua yang di online, pada saat engkau mendengar ini, Tuhan, berilah mereka juga rahmat-Mu ini, agar mereka jangan lagi tertekan. Berilah roh sukacita, damai sejahtera-Mu kepada mereka. Sukacita mereka harus mengalir keluar, bahkan mengalir bagi setiap orang di samping mereka. Sukacita Roh Kudus memenuhi-Mu, agar sukacita ini membawakan pengaruh, memancar keluar, mengalir keluar di keluarga-Mu, di tempat kerja-Mu, bahkan di tempat-tempat dimanapun Engkau berada. Tuhan menjaga-Mu, bahkan damai sejahtera Tuhan dan kekuatannya juga dipancarkan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu. Amin.
Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kalian semua. Besok kita ketemu.